supervisor, dan tentunya kepada seluruh keluarga besar BRI Kantor Cabang Cepu yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersilaturahmi tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pertama-tama marilah tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan insyaallah bulan yang penuh ampunan. Kita senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya masih diberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dan insyaallah pada bulan suci Ramadan ini selalu kita dengungkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fiddin minad dunya wal akhirah. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat beliau yang dicintai oleh beliau dan senantiasa mendapat syafaat dari beliau sampai yaumil akhir. Bapak Ibu keluarga besar BRI Kantor Cabang Cepu, perkenankan kami sebagai pembawa acara pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kalam Allah, ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan mauidhah hasanah bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Haji Yuni Tri Retnanto. Marilah Bapak Ibu keluarga besar BRI Kantor Cabang Cepu, kita buka dengan bacaan Umul Kitab Surat Al-Fatihah. Dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi kita senantiasa dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam Allah, ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santriwati Pondok Pesantren Al-Ittihad dari Tambak Romo. Kepada santriwati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina qablikum min la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwala khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di dalam bulan puasa, maka puasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari yang lain, Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wa idza sa'alaika ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul Adzim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Taqabballah
Minna wa minkum taqabbal ya kirim. Acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Amin Cabang kepada beliau Bapak Ahmad Muflihin Tayyib. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin narduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Puji syukur, mari kita tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman kepada kita. Akhirnya hari kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah, alhamdulillah bisa kita jalani dengan baik. Salam dan taslim, salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai dengan saat ini paket lengkap yang namanya Islam, alhamdulillah nurul Islam bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Teman-teman insan brilian yang saya cintai, yang saya hormati, Ustadz Haji Yuni Tri Retnanto SAG MPDI, alhamdulillah telah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir. Teman-teman sekalian, di tengah masa pandemi ini memang banyak kegiatan yang sedang dibatasi, termasuk kumpul-kumpul ramai. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya pada Ustadz, kepada teman-teman lain, alhamdulillah kalau BRI itu senantiasa rutin kami mengadakan tes swab antigen 2 kali sebulan. Jadi 2 kali sebulan Ustadz. Setiap bulan kami adakan, alhamdulillah sampai dengan saat ini, alhamdulillah semuanya negatif. Itu yang pertama yang kita syukuri. Yang kedua adalah saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk kita sama-sama bersyukur. Ya, banyak saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak bisa merasakan Ramadan tahun ini, Ustaz. Ada yang lebih dahulu mendahului kita. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, banyak orang tua kita, teman-teman kita, sahabat kita yang na'udzubillah min zalik terkena COVID-19 dan luar biasa ada yang berpulang dipanggil Allah lebih cinta kepada mereka. Sehingga belum sampai dengan Ramadan ini belum bisa kita bersama-sama. Senantiasa apabila orang tuanya sudah lebih dahulu mendahului dibanding kita, maka sampaikanlah Al-Fatihah. Maka insya Allah Al-Fatihahnya anak yang soleh sampai. Karena ada 3 amalan yang sudah terputus sebelum meninggal, tapi yang tidak putus yang menjadi amal jariah salah satunya adalah doa anak-anak soleh. Nah, yang berikutnya Ustadz yang ingin saya sampaikan adalah ini kami juga menggunakan momen ini. Ini sudah kangen sekali nih Ustadz untuk bersama-sama rindu bareng-bareng gitu ya. Namun prokesnya tetap harus kita jalankan ya. Hari ini ada 2 acara sebenarnya. Ada fokus group discussion tadi kami sudah laksanakan dari jam 3 sampai agak lewat dikit tadi setengah 5 lewat. Kemudian disambung dengan pengajian. Nah kemudian Ustadz, insya Allah kami sangat berharap agar
kita selama bulan Ramadan ini mengadakan pengajian setiap minggu. Kita akan melakukan 3 seri. Hari ini adalah seri yang pertama, gitu Ustaz. Jadi kalau ada tersanjung itu ada tersanjung 1 sampai tersanjung 9, gitu Ustaz ya. Nah, kalau pengajian di Cepu, alhamdulillah ada pengajian 1, 2, dan pengajian 3. Kalau pengajian 4, rata-rata minggu keempat Ramadan biasanya rame-rame beli baju Ustaz. Jadi sebelum beli baju baru, lebaran baru, nah kita bikin dulu lah minggu pertama, kedua, dan ketiga. Teman-teman sekalian, Ramadan ini serasa berbeda. Karena sangat jauh berbeda dibandingkan kondisi yang lalu. Bahkan Ramadan tahun 2020 yang lalu, saya merasakan sendiri juga, kita semua, itu hanya bisa di rumah. Bahkan untuk jamaah tarawih pun tidak boleh. Ya, sekarang alhamdulillah sudah dibuka, sudah boleh. Tentunya dengan prokes yang sudah diterapkan oleh masing-masing masjid. Kita ingin nilai-nilai Ramadan itu tidak hilang. Ya, jadi salah satunya mungkin dengan cara seperti ini. Kalau kata Pak Anies Baswedan seperti makan malam katanya. Jadi tidak boleh buka puasa bareng, tapi makan malam boleh. Gitu. Jadi ini yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ini pengajian bersama mendapatkan manfaat buat teman-teman sekalian. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah mari kita manfaatkan betul. Karena Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi di Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Jadi kalau bulannya Al-Qur'an berarti harusnya kita semua termasuk saya itu harus banyak tilawah Al-Qur'an. Syukur-syukur nambah ada tahfiz Qur'an. Syukur-syukur nambah hafalannya, bukan kulhu-kulhu terus ya. Jadi bisa jadi imam sholat baca ayat-ayat yang lainnya. Ya, jadi baca Al-Qur'an, dibaca per halaman 1 juz, mungkin ada 10 sampai 15 halaman. Ya, bisa selesai khatam Qur'an gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita dapat. Tema hari ini mungkin berkisah tentang bulan suci Ramadan, akan lebih jauh dikupas oleh Ustadz, panggilannya Ustadz Juning ya. Ustadz ya, saya juga baru ketemu. Insya Allah tidak kalah kelasnya dari Abdul Somad. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri nun wal kalami ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari beliau Bapak Amin Cabang. Selanjutnya Bapak Ibu, keluarga besar BRI Kantor Cabang Cepu, baik yang di banking hall maupun Bapak Ibu yang berada di masing-masing BRI unit, mari bersama-sama kita dengarkan nasihat dari beliau, suatun hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yuni Tri Retnanto. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh
Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahu azim al-ayam. Kepada Bapak pimpinan cabang BRI Cepu, kehadapan Bapak Ahmad Muflihin Thayyib STMBA, kepada Bapak Ibu Asisten Manajer dan juga K-Unit BRI sekecamatan Cepu dan mungkin kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang kami hormati, dan semua karyawan-karyawati BRI yang saat ini hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita semua hadir dalam kondisi sehat walafiat lahir batin. Dan harapan kita semua jauh dan terhindar dari terpapar virus COVID-19. Amin. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini adalah bulan suci Ramadan. Sesuai dengan tema yang sudah tertulis di sana, bahwa tadi ngendikanipun Bapak Kacabang bahwa ini seri 1 gitu ya. Jadi ada tersanjung 1, contohnya itu tersanjung 2 dan seterusnya. Mungkin juga yang saat ini lagi ngetren itu ada ikatan cinta 1 mungkin. Nanti mungkin juga ada ikatan cinta 2 katanya. Katanya itu orang-orang yang maniak sinetron. Katanya ada Aldebaran sama Andini Karisma Putri katanya. Nah, saat ini adalah season pertama tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tadi sudah disebutkan dari Bapak Kacabang. Tadi beliau mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk Al-Quran itu. Petunjuk siapa? Linnas, bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sana petunjuk menuju jalan yang lurus dan sebagai pembeda dari jalan yang lurus itu, yaitu jalan yang batil. Faman syahida minkumus syahra. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu falyasum, maka berpuasalah. Nah, saat ini bulan Ramadan kita semua dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah. Siapa tahu ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Untuk Ramadan berikutnya, wallahu a'lam bissawab, kita enggak tahu. Maka kesempatan yang baik ini wajib kita syukuri bersama. Dan kita buat target di bulan Ramadan ini. Selama 1 bulan, misalnya kita tadarus Al-Quran, bisa tadarus sendiri, bisa khatam Al-Quran. Paling tidak khatam sekali. Syukur kalau bisa khatam 3 kali. Syukur. Ini target kita. Makanya ada 5 target di dalam bulan Ramadan yang mestinya bisa kita capai bersama. Apa itu? 1, kita laksanakan puasa dengan baik. Yang kedua, kita laksanakan sholat tarawih.
baik sendiri maupun jamaah. Yang sekarang insya Allah sudah diperbolehkan untuk sholat tarawih dengan berjamaah. Meskipun tetap kapasitasnya dibatasi di masjid atau musola. Hanya 50% daya tampung masjid atau musola itu. Dan tetap prokes selalu diperhatikan. Ini yang kedua, sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, tadarus Al-Quran. Target kita. Ini bisa khatam 1, 2, 3 dan seterusnya. Target itu. Kemudian yang keempat adalah Lailatul Qadar. Ini harus bisa kita capai bersama. Ini. Harus bagaimana caranya? 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini harus bisa kita capai. Karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi seandainya kita bisa mendapatkan malam itu, berarti kita bisa mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan hitungannya. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi hitungannya 80 tahun lebih 3 atau 4 bulan itu. Lah panjenengan kalau mendapatkan itu berarti panjenengan mendapatkan kebaikan selama 80 tahun itu. Kurang lebih Masya Allah. Lah kalau panjenengan umurnya misalnya hanya 65 tahun dipanggil oleh Allah, berarti masih sisa 15 tahun kebaikan panjenengan. Berarti sekali mendapat panjenengan Lailatul Qadar, insya Allah dosa panjenengan sudah terhapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa karunia Allah yang diberikan pada umat Islam. Masya Allah. Ini, jadi itu target kita yang keempat malam Lailatul Qadar. Target kita yang kelima adalah zakat. Yang nantinya juga ada session terakhir tentang zakat, infak, dan sedekah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kepada puasa yang saat ini kita lakukan. Kalau boleh saya menyebut puasa itu terdiri dari 5 huruf P-U-A-S-A, puasa. Akronim dari itu, P bisa saya artikan, P itu pengendalian diri. Jadi orang berpuasa itu memang pengendalian diri kita. Selama kita berpuasa, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dari apa saja? Dari apa saja. Termasuk nafsu angkara murka. Termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Atau juga termasuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Banyak sekali orang yang berpuasa, puasanya sah. Tetapi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa. Kam shaimin laisa lahu min siyamihi illal jur' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa, kata Nabi, tetapi tidak mendapatkan pahalanya puasa illal jur' wal atos. Kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah berpuasa 1 hari penuh, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang kita peroleh hanyalah lapar dan dahaga. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Masya Allah. Lah kriterianya apa, Pak? Orang-orang yang tidak mendapatkan pahalanya puasa itu. Panjenengan ingin tahu kriterianya apa? Ingin tahu? Saya sebutkan. Pertama, orang yang tidak mendapatkan pahalanya daripada puasa itu adalah orang yang bohong. Yang bohong, Bapak dan Ibu. Ini bohong. Kemudian yang kedua, ghibah. Ghibah. Banyak tahu ghibah? Ghibah. Ghibah itu rasa-rasan. Rasa-rasan itu asik loh. Asik rasa-rasan itu.
Ini. Tapi di bulan Ramadan, ini panjenengan ghibah, rasa-rasan, hancur lebur pahala panjenengan. Hancur lebur. Masya Allah. Ya Allah. Ini. Masya Allah. Ini jadi hati-hati, hati-hati. Ghibah. Kemudian yang ketiga adalah fitnah. Fitnah Bapak dan Ibu, fitnah. Fitnah. Fitnah selalu menjelek-jelekkan orang lain. Fitnah. Insya Allah. 3. Kemudian yang keempat, hasud. Hasud. Senengane ngadu domba. Koncone rapopo mergo gweding. Nggih, diadu domba supaya pada tukaran. Mergo gara-gara cinta. Gitu. Karena cintanya ya tidak terjawab, hanya bertepuk sebelah tangan, sing marai goro-goro koncoku iki. Terus difitnah, dihasut, Masya Allah. Ini hancur lebur pahala puasa kita. Masya Allah. Kemudian yang kelima, hancur lebur juga pahala puasa kita adalah marah. Marah Bapak dan Ibu. Marah. Makanya ini tadi pengendalian diri tadi. Kita harus bisa mengendalikan diri kita di saat kita berpuasa. Ingat, kalau kita sedang marah, mau marah begitu, ingat ana so'imun. Aku sedang berpuasa. Ingat, ana so'imun. Pas poso-poso, nasabah rewel. Diwarai angel kon tanda tangane raiso. Pengennya cap jempol. Terus piye? Misalnya. Jadi kita terus emosi, marah. Ingat, panjenengan puasa, ana so'imun. Kendalikan amarah panjenengan. Supaya pahala panjenengan ada. Ini. Jadi 5 hal itu yang bisa menghancur leburkan pahala kita. Di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya sah, tetapi pahalanya yang tidak mendapatkan apa-apa. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. P, pengendalian diri. Kemudian U, untuk orang yang beriman. Jadi puasa itu hanya untuk orang yang beriman. Bukan untuk seluruh manusia. Maka tadi panggilan Allah sudah disampaikan oleh Mas Mardianto tadi. Dalam mukadimahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau semua menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mengerjakan kebaikan, selalu mengerjakan amal soleh, selalu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini, orang yang selalu mengerjakan amal soleh, kata Allah di dalam Al-Quran, selanjutnya di dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu mengerjakan kebaikan, ulaika khairul bariyah. Jadi khairul bariyah, mereka itulah akan ditempatkan sebaik-baik tempat. Khalidina fiha abada. Dan di sana di
sebaik-baik tempat itu mereka selama-lamanya kekal di dalamnya. Masya Allah. Sebaik-baik tempat itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana kehidupan yang terakhir. Dan apabila kita bahagia, berarti selamanya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Itulah harapan kita orang-orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ini. Jadi dipanggil hanya untuk orang yang beriman. Hanya untuk orang yang beriman. Jadi tidak sembarang orang ini dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Tidak sembarang orang. Hanya orang yang beriman. Lah sekarang kita ini termasuk orang yang dipanggil oleh Allah apa tidak? Kalau kita merasa terpanggil, dipanggil oleh Allah, berarti alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan semoga memang Allah tetap memberikan kekuatan iman kepada kita sampai akhir hayat kita. Sehingga kita digolongkan orang-orang yang di akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semua. Puasa, P, pengendalian diri, U, untuk orang yang beriman. A sekarang, apa A-nya ini? A-nya adalah amalnya dilipat gandakan. Ya Allah, amal kita di bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakan oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan, pahala itu akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini adalah tempat penebus dosa-dosa kita. Loh. Bulan Ramadan ini bulan di mana bulan ini adalah bulan untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sesuai dengan nama Ramadan itu sendiri. Ramadan. Ra, hurufnya ra, mim dan dot. Ramadan. Jangan mengucapkannya Ramadan, jangan. Jangan mengucapkannya Ramadan, salah. Tapi ucapkanlah Ramadan, karena artinya beda. Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara. Ramadan itu artinya penghapusan atau penghangusan, hangus atau pembakaran. Makanya Ramadan ini adalah penghangusan dosa-dosa kita, penghapusan dosa-dosa kita, pembakaran dosa-dosa kita. Apapun dosa kita sebanyak buih di lautan, insya Allah akan dihapus, akan dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan apabila kita beramal soleh tadi, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini, maka yakinlah ini karena sudah firman Allah, dawuh Allah, dosa kita akan dihapus oleh Allah semuanya. Meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Maka orang yang sudah lulus setelah bulan Ramadan selesai dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang targetnya 5 tadi, yang saya sampaikan tadi, itu insya Allah kita semuanya besok akan memperoleh kemenangan. Maka kemenangan kita namanya Idul Fitri. Idul itu kembali, fitri itu fitrah, suci. Kita kembali suci. Artinya apa? Kita seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Masya Allah. Artinya memang dosa kita sudah dibakar habis oleh Allah. Masya Allah. Inilah kemahamurahan oleh Allah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih, tetapi tak pilih kasih. Itulah Allah. Ini makanya Ramadan ucapannya Ramadan, hurufnya ra, mim dan dot. Ramadan itu artinya pembakaran atau penghapusan atau penghangusan dosa-dosa. Tapi kalau kita mengucapkan Ramadan itu artinya jadi lain. Artinya apa? Artinya penyakit mata,
Ramadan itu artinya penyakit mata. Jadi nek panjenengan mengucapkan Ramadan ya artinya penyakit mata. Makanya kalau Opi penyanyi itu lagunya Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Benar, Opi mengatakan begitu, tidak? Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Berarti marhaban itu artinya selamat datang. Nah kalau Ramadan itu penyakit mata, berarti marhaban ya Ramadan, selamat datang penyakit mata. Masya Allah. Lah nek wong Jawa ngarani belekan. Nggih, ngetikane Pak pimpinan cabang, Bapak cabang kan aslinya Klaten, ngerti Jawa, belekan penyakit mata itu. Jadi nek marhaban ya Ramadan ya berarti ya selamat datang wahai penyakit belek. Masya Allah. Makanya ini kita harus benar. Ramadan, nggak usah ikut-ikutan artis. Artis mengucapkan Ramadan, gitu. Ini, itu. Jadi Ramadan. Ini, jadi amalnya dilipat gandakan. Puasa, amalnya dilipat gandakan. Ini, Masya Allah. Kemudian S-nya itu sabar. Sabar. Kita memang ini bulan pelatihan ini. Kita dilatih untuk sabar. Untuk sabar. Makanya kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, karena kita sudah dilatih untuk sabar, maka untuk selanjutnya insya Allah kita akan menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijak. Orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum, Masya Allah. Karena sudah dilatih selama 1 bulan penuh. Masya Allah, sabar. Kita dilatih untuk sabar. Melakukan amal kebajikan juga harus sabar. Semuanya sabar. Termasuk saat ini kita harus sabar. Snack sudah ada di depan panjenengan. Kok gak panjenengan makan sekarang? Nah sabar itu. Alhamdulillah. Ini juga gitu. Ini teh. Sebenarnya saya sudah haus loh ini loh. Iya ini. Karena kita dilatih untuk sabar. Ya tunggulah beberapa saat. Kalau belum waktunya, nanti kalau sudah waktunya baru. Inilah sabar. Memang kita dilatih untuk sabar. Masya Allah. Puasa. S-nya sabar. Masya Allah. Dan yang terakhir A. A-nya adalah ada harapan. Harapan apa? Untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasa mesti ada harapan. Yang tidak berpuasa, no. Enggak poso kok pengen mlebu surga, surgane mbae piye? Masya Allah. Jadi inilah ada harapan untuk kita semua besok masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita laksanakan ini puasa Ramadan kali ini. Sekali lagi siapa tahu kita besok ternyata tidak dipertemukan kembali Allah di Ramadan tahun 1443. Kita nggak tahu loh. Wallahu a'lam bissawab. Kita nggak tahu. Ini gitu. Makanya ini senyampang kita semua diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan ini, maka paling tidak target 5 tadi loh. Itu kita bisa melaksanakan. Insya Allah nanti dosa kita akan dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan Saudara, masih ada berapa menit ini? Masih ada 6 menit. Saya teruskan ya. Iya nanggung. 6 menit ya, betul ya? Oke. Sekarang siapa yang boleh tidak berpuasa? Apakah semua harus berpuasa? Iya, semua harus berpuasa. Tapi apakah ada yang boleh untuk tidak berpuasa? Ada. Yang boleh untuk tidak berpuasa siapa? Kata Allah, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang dirinya maridun, sakit, atau safarin,
dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh berbuka dan nanti diganti di hari yang lain. Boleh berbuka. Boleh berbuka. Jadi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi sakit betulan. Tidak sakit panu, kadas, kurap, sakit panu gak poso, insyaallah. Tapi kita kembalikan itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu itu apa? Meskipun sakit, saya tetap berpuasa. Insya Allah, justru dengan saya berpuasa, sakit saya akan menjadi sembuh. Yakinlah itu, nanti Allah akan memberikan obat. Loh gitu. Makanya, kan ada hadis, meskipun ini hadisnya lemah, dhaif, dikatakan sumu tasyihu, berpuasalah agar engkau semuanya menjadi sehat. Loh. Tapi ternyata dari hadis itu, meskipun ini hadisnya lemah, semua ahli kedokteran menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu ternyata justru malah lebih sehat daripada orang yang tidak pernah berpuasa. Masya Allah, ternyata begitu. Ini pakar loh, pakar kesehatan. Ini Masya Allah, ini. Jadi ternyata begitu dengan berpuasa. Makanya yang sakit tetap apabila berpuasa itu lebih baik bagimu. Yang dalam perjalanan tetap berpuasa itu lebih baik bagimu. Juga yang tadi sudah dibacakan adik kita dari pesantren Al-Ittihad. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang lemah, yutiqunahu itu artinya lemah. Itu fidyatun, itu hanya membayar fidyah, tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Tapi kembali lagi berpuasa adalah lebih baik bagimu. Nah, fidyahnya itu apa? Fidyahnya apa? Ta'amu miskin, memberi makan bagi orang fakir miskin. Kalau dinilai dari beras itu 3/4 liter sehari. Sehari sebanyak yang ditinggalkan itu 3/4 liter. Itu sehari. Kalau 2 hari berarti 3/4 kali 2 dan seterusnya. Sudah sehari itu fidyah. Lah, orang yang lemah itu siapa? Di sana dirinci dalam fikih dikatakan orang yang lemah termasuk 1, ibu yang hamil. Nah, ini banyak sekali karyawati, mungkin kan ini masih muda-muda ini. Ini subur-subur ini. Jadi mungkin ada yang hamil. Ini boleh fidyah. Jadi ya sebanyak hari yang ditinggalkan fidyah. Ini. Terus orang yang lemah lagi di samping hamil menyusui. Menyusui itu juga masuk kategori lemah. Yang menyusui itu ibu-ibu bukan bapak-bapak loh. Ya. Jadi ibu-ibu yang lemah, yang menyusui ini fidyah. Tapi ada ikhtilaf fikih itu bagi yang hamil dan menyusui apabila bagi yang hamil dan menyusui apabila khawatir akan kesehatan bayinya, baik yang menyusui maupun yang hamil, maka dendanya, kafarotnya double. Jadi khawatir akan kesehatan bayinya, maka dendanya double. Doublenya apa? Yo bayar fidyah, yo besok qadha. Double. Itu. Ini. Jadi ibunya sehat, nggak apa-apa. Tapi jangan-jangan nanti ini pas puasa saya menyusui anak saya kurangan nutrisi. Karena mungkin asupan asinya kurang bergizi. Mungkin. Wah, khawatir terhadap kesehatan anaknya. Aduh, aku nggak puasa aja lah.
Kasihan nanti anak saya kalau kekurangan gizi nanti jadi balita buruk nanti. Ya, wis. Duh. Apa ya? Tapi ini memang sudah berbuka ya? Oh ya sudah. Sebenarnya, jadi itu yang hamil menyusui itu fidyah, tapi ada tapinya. Kalau khawatir hanya terhadap dirinya atau khawatir terhadap bayinya, itu double dendanya. Ya fidyah, ya besok qadha. Gitu. Tapi kalau langsung lemah, ya, kondisinya lemah, hamil lemah, yes, namanya lemah bila hamil, menyusui juga begitu ya, lemah terhadap dirinya, nanti juga kasihan bayinya, itu fidyah saja, besok tidak usah qadha. Tapi kalau hanya salah satu khawatir terhadap dirinya, entah khawatir terhadap bayinya, kafaratnya malah double, fidyah dan juga besok qadha. Ini, jadi itu masuk kategori orang-orang yang lemah. Termasuk orang yang lemah juga apa? Pekerja berat. Jadi yang merasa pekerjaannya berat. Waduh, saya di BRI berat Pak, sampai dengan jam 5. Bahkan sampai kalau lembur itu jam 8 baru sampai rumah. Berat Pak, saya nggak puasa terus misalkan. Gimana? Oh 17.35. Oh berarti sudah selesai ya. Oke. Ya oke, baik. Ini karena sudah waktunya berbuka, kita berbuka puasa bersama ya. Dan mohon maaf, ini saya akhiri saja, besok masih ada session yang untuk yang kedua. Dan kita bersama-sama untuk membaca doa berbuka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Matur nuwun wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara mungkin kita lanjutkan dengan acara sholat maghrib berjamaah, dan nanti kita akan lanjutkan dengan buka puasa bersama. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan kembali lagi selamat berbuka puasa pada hari ini. Apabila dalam penyampaian dan ucapan kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya.